Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sainul Ansar, calon guru penggerak angkatan 11 2024 Kabupaten Maros. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 105 Impres Alat Tengah. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, kali ini saya akan melakukan tanya jawab mengenai modul 3.1 dari kegiatan guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bisa kita mulai Pak sekarang? Silakan. Baik Pak, adapun saya mau tanyakan beberapa poin ya, mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Baik Pak. Berdasarkan pengalaman kami di sekolah, yaitu utamanya di SDN 105 Impres Alat Tengah, di mana ketika kami menghadapi suatu permasalahan, tentu kami harus mengidentifikasi terlebih dahulu untuk memahami apakah kasus ini termasuk kasus dilema etika ataukah dia merupakan bujukan moral. Nah, cara kami untuk mengidentifikasi, tentu kami harus berkomunikasi dengan pihak terkait. Jika hal itu sudah kami lakukan, nanti kami akan polakan apakah persoalan ini bisa kita tempatkan sebagai dilema etika ataupun bujukan moral itu sendiri Pak. Baik, terus pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Oke, baik. Dalam langkah-langkah yang kami lakukan dalam memecahkan satu permasalahan yang pertama yang perlu kami perhatikan adalah apakah kasus ini melibatkan perorangan ataukah kasus ini melibatkan orang banyak. Itu hal pertama yang kami lakukan. Jika hal ini merupakan melibatkan orang banyak, tentu itu yang kami menjadi proporsi pertama kami di sekolah kami untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jika hal itu merupakan persoalan individu, tentu kami harus mengutamakan kasus yang melibatkan orang banyak atau melibatkan siswa yang banyak, seperti itu Pak. Gitu ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Ya, baik. Langkah-langkah yang kami lakukan seperti yang kami utarakan tadi, bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, jika kasus ini melibatkan murid atau peserta didik di sekolah kami atau berhubungan dengan murid, pada intinya keputusan yang saya ambil adalah tentu berpihak pada murid atau mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Gitu. Nah, kan gini Pak, untuk pertanyaan berikutnya pasti ada sesuatu seperti hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke, dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika ini, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan tentu menyederhanakan pokok permasalahan yang ada. Setelah hal itu kita lakukan, tentu kita harus membangun kebijakan, membangun komunikasi yang baik dengan pihak di sekolah maupun pihak yang terkait. Kemudian ini pasti ada tantangan Pak ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu pasti Bapak punya keputusan tersendiri atau bersama teman-teman, gimana? Betul sekali yang dikatakan Bapak tadi, bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kita menghadapi suatu permasalahan tentu ada tantangan. Tantangan utama yang sering kami hadapi di sekolah, yang pertama adanya pihak yang tidak menerima dari hasil keputusan yang kami ambil.
tapi hal itu bukan suatu bukan suatu ketentuan yang bisa membatalkan apa yang kami ambil. Akan tetapi hal itu kita harus melihat kembali bahwa keputusan yang kita ambil itu tentu harus berpihak kepada murid atau mementingkan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Kemudian begini Pak ya, eh, pasti Bapak ini dalam menyelesaikan masalah punya jadwal dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, ataukah mungkin langsung di tempat eh, tersebut, atau bagaimana bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Dikatakan mempunyai jadwal di sekolah kami itu, utamanya khususnya di SDN 105 yang Persalatan itu tidak membuat program atau jadwal atau tidak menjadwalkan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Tergantung, kalau permasalahan itu kita anggap permasalahan ringan, tentu kami juga bisa menyelesaikan pada waktu itu juga. Akan tetapi jika persoalan itu melibatkan orang banyak atau melibatkan kelompok, tentu kami juga harus memberikan kebijaksanaan tertentu, berkomunikasi dengan teman-teman guru atau mengkomunikasikan ke pihak terkait untuk bagaimana solusi dalam menyelesaikan suatu persoalan. Oke, baik. Pasti gini Pak ya, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah ataukah membebani Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Tentu yang sangat membantu di sekolah kami tentu adalah rekan guru sendiri di sekolah itu. Selain daripada itu juga pihak terkait, misalkan pengawas bina yang ada di sekolah kita, ataukah pengurus komite atau ketua komite yang ada di sekolah kita. Tentu itu adalah suatu hal atau stakeholder yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, luar biasa Pak ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Hal yang penting di sini yang kita bisa petik bahwa dalam menentukan suatu kasus kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kasus itu. Kita harus tahu apakah ini kasus dilema etika atau bukan. Itu hal yang paling pokok kita harus lakukan. Kemudian yang kedua, dalam mengambil suatu keputusan kita harus mementingkan kepentingan kelompok, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Saya kira itu yang bisa saya petik dari perbincangan kita pada hari ini Pak. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Nah, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak, banyak hal yang bisa jadi pandangan untuk saya ke depannya. Sungguh luar biasa Pak. Wawancara hari ini sangat membantu saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran ke depannya. Semoga saya bisa memanfaatkan keputusan-keputusan yang Bapak tadi telah ambil. Saya mampu petik dengan baik dan mempelajarinya serta bisa mengamalkan ke sekolah saya nantinya. Sungguh luar biasa Pak wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Pak. Amin. Oke. Baiklah. Alhamdulillah tadi saya bersama Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 105 Impres Alat Tangai, yaitu Bapak Muslimin SPD, telah menyelesaikan satu sesi kegiatan calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Ansar, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Maros. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala UPTD 243 Impres Baruga Kabupaten Maros. Selamat malam Pak.
Malam. Luar biasa profilnya di Kabupaten Maros. Beliau juga salah satu pengurus tingkat desa yang memang cukup aktif di desanya. Baik, Bapak, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan saya di Guru Penggerak, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Siap. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam, sehat selalu Pak. Siap. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini Bapak bisa memberikan saya masukan yang bisa saya jadikan sebagai pembelajaran ke depannya. Baik, bisa kita mulai Pak? Bisa. Oke. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oh ya. Jadi mengenai kasus dilema etika atau bujukan moral, untuk mengidentifikasinya saya apalagi namanya perlu memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan beberapa pihak, ya, beberapa pihak yang terlibat. Kemudian setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral. Wah, luar biasa Pak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu ketika menghadapi sebuah kasus yang termasuk kasus dilema etika, tentu saya harus mempertimbangkan apalagi namanya dampaknya kepada dampaknya ke depan, terutama dampak kepada murid. Apabila berpihak kepada murid, maka saya akan mengambil keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Kemudian ketika kasus itu diselesaikan di tempat, bisa diselesaikan di tempat atau secara cepat, saya selesaikan secepat mungkin. Namun apabila kasus itu butuh waktu atau butuh melibatkan banyak orang, maka saya akan melibatkan beberapa orang, kemudian saya akan memutuskannya pada waktu yang tepat, Pak. Luar biasa ya Pak. Kemudian gini Pak ya, pertanyaan berikutnya, mesti ada langkah-langkah nih Pak atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak? Ya, tentu langkah-langkahnya yang biasa saya terapkan di sekolah Pak. Pertama, saya dulu mengidentifikasi kasusnya Pak. Iya. Saya identifikasi kasus, kemudian apabila seperti tadi saya katakan, apabila kasus tersebut bisa diselesaikan secepat mungkin, maka saya akan selesaikan secepat mungkin. Jangan sampai kasus itu melebar kemana-mana Pak. Iya. Tapi apabila kasus itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, maka saya akan pending dulu. Nanti saya akan selesaikan di waktu-waktu yang tepat. Kemudian selanjutnya tentu saya akan berkomunikasi dengan warga sekolah, baik guru bantu, bisa juga dengan komite sekolah apabila diperlukan. Saya juga libatkan pengawas damping jasanya, seperti itu. Jangan sampai keputusan yang saya ambil kemudian keliru. Jadi tentunya saya harus melibatkan banyak orang agar keputusan yang saya ambil betul-betul bijak, betul-betul berpihak kepada murid, seperti itu. Kemudian pasti ada sesuatu nih Pak ya tentang hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak. Ya, yang efektif itu Pak, saya menyederhanakan Pak. Jadi saya menyederhanakan permasalahan yang ada, kemudian melibatkan beberapa pihak, kemudian membangun kebijaksanaan.
selama itu untuk kepentingan murid atau berpihak kepada murid, saya tidak ragu-ragu Pak. Iya. Iya, selama itu kepentingan murid, saya tidak ragu-ragu, saya pasti akan memberikan keputusan yang berpihak kepada murid seperti itu. Terus pasti ada tantangannya Pak ya. Ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut bagaimana Pak? Iya, yang namanya pengambilan keputusan tentu ada tantangan Pak. Setiap keputusan itu ada tantangan. Khususnya apabila keputusan yang kita ambil ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan, atas keputusan yang kita ambil. Inilah kemudian yang saya coba kembali untuk merangkul dan mencoba memberikan pemahaman bahwa setiap keputusan tentu ada dampaknya. Namun secepat mungkin saya mendekati secara persuasif dan memberikan pemahaman atas keputusan yang saya ambil. Dan alhamdulillah selama ini setiap kasus yang saya berikan keputusan dalam waktu cepat atau lambat, orang-orang yang merasa dirugikan tersebut akan kembali memahami dan bisa menerima keputusan yang saya ambil. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak ya. Nah kemudian gini Pak ya, mungkin Bapak punya jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Apakah itu langsung diselesaikan di tempat atau mungkin punya jadwal-jadwal yang tertentu untuk menyelesaikan sesuai dengan bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan? Kalau jadwal sih Pak, tidak ada jadwal. Hanya saja itu tadi, dalam kasus perlu diidentifikasi. Kalau misalnya kasus itu bisa diselesaikan secepatnya, kita selesaikan secepatnya. Saya selesaikan secepatnya. Karena terkadang Pak, ada kasus sederhana, tapi karena kita simpan berlarut-larut sehingga kasus itu bisa menjadi kasus yang besar karena melebar kemana-mana. Tapi memang ada juga kasus yang mesti diselesaikan dengan hati-hati. Perlu kita ada waktu untuk berpikir, waktu untuk bermusyawarah dengan orang lain, termasuk warga sekolah, komite sekolah, kemudian juga pengawas damping. Karena terkadang ada kasus yang mesti melibatkan orang banyak. Kita selesaikan secepat dengan waktu yang cepat. Akhirnya apa? Keputusan yang kita ambil justru menjadi momok bagi kita. Oleh itu betul-betul saya tidak punya jadwal, tapi saya harus mengidentifikasi dulu apakah diselesaikan secepat mungkin atau butuh waktu untuk memutuskan. Ya, seperti itu. Jadi butuh waktu, butuh mempelajarinya dulu, ya, menganalisa dulu kan. Jangan sampai kedepannya keputusannya bisa berimbas kembali ke sekolah. Betul Pak, betul. Iya baik. Kemudian gini Pak, mungkin ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Oh iya baik Pak. Tentu dalam mengambil keputusan, apalagi dilema etika, tentu kita butuh seseorang, termasuk guru yang di sekolah, termasuk komite atau orang tua siswa, dan juga pengawas damping. Nah, kemudian sebagai seorang muslim, tentu dalam mengambil keputusan yang berat, terkadang saya melaksanakan sholat istikharah. Ya, dalam ajaran Islam itu mengajarkan, menuntun kita apabila kita dipertemukan dalam situasi atau dilema, maka dalam agama kita itu menganjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Nah, terkadang setelah melaksanakan, bukan terkadang ya, tapi setelah melaksanakan sholat istikharah itu kan ada petunjuk sehingga kita yakin dengan keputusan yang kita akan ambil. Seperti itu Pak. Jadi dari sisi religius tetap ada Pak. Ya, jadi istilahnya tidak sekedar melibatkan warga sekolah atau stakeholder yang ada, tapi memang atas dasar petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kita juga mesti lebih mengedepankan religius, rasa agamais seperti itu Pak ya. Nah, kemudian gini Pak ya, saya punya pertanyaan terakhir nih Pak ya, sisa satu pertanyaan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika seperti apa? Ya, baik Pak. Pengalaman saya itu tentu
saya pahami bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu kita tidak boleh tergesa-gesa. Harus kita menganalisis dulu, kemudian kita lihat waktunya apakah bisa diselesaikan secepat mungkin atau butuh waktu. Kemudian siapa yang kita perlu libatkan, siapa saja yang terlibat dalam ini, dan yang terpenting adalah bagaimana supaya keputusan yang kita ambil itu betul-betul berpihak kepada murid. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu justru merugikan murid-murid kita di sekolah. Karena kita pahami Pak, kita berada di sini sekarang, bisa duduk di sini sekarang, kita bisa menjadi seorang kepala sekolah, bisa menjadi seorang pendidik, itu merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan yang kita ambil sebelumnya. Iya. Keputusan kita ambil sebelumnya. Jadi jangan sampai kita memutuskan sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan murid, justru berdampak panjang atau berdampak buruk bagi anak-anak murid kita, bukan cuma hari ini, tapi selama semasa hidupnya. Ini yang perlu kita betul-betul prinsip yang harus kita pegang sebagai penentu kebijakan di sekolah Pak. Seperti itu. Jadi tidak semerta-merta memandang satu sisi saja Pak ya. Iya. Perlu ada analisis, waktu, terus siapa yang terlibat di dalamnya dalam pengambilan Betul keputusan. Pak. Baik, luar biasa sekali Pak atas perbincangan hari ini. Semoga dengan pertanyaan terakhir tadi bisa menjadi satu bentuk pelengkap dalam kegiatan saya Pak, dan apapun yang Bapak sampaikan semoga bisa menjadi petunjuk ke depannya buat saya dalam melalui kegiatan ini. Dan syukur alhamdulillah atas kesempatan Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak. Baiklah. Oke. Baik, itulah tadi sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 243 Baruga, yaitu Bapak Zainal SPD. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.